Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 dengan aku Isnaini Ramadhani NIM H1E025064. Saya Saiful Hidayat dengan NIM H1E025054. Saya Singgi Trinvaldi dari NIM H1E025069. Saya Febian Ridwan Pangestu dengan nomor NIM H1E025073. Dan di video kali ini kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi pemesanan makanan dan minuman pada kafe yang kami beri nama Ruang Seduh. Dan ini kami rancang menggunakan bahasa pemrograman berupa Visual Basic. Jadi aplikasi ini itu kami rancang untuk mempermudah proses pemesanan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan efisiensi dari pelayanan sebuah kafe. Dan oke, untuk demonstrasinya langsung kita mulai. Nah, jadi ini merupakan interface pertama dari aplikasi yang kita buat, di mana di sini tuh tampilan identitas kafe kami yaitu Ruang Seduh, dan di sini kami buat dengan nuansa wayang, di mana itu merupakan identitas dari Jawa, dan ada tulisan Sugeng Rawu sebagai simbol ucapan sapaan selamat datang. Lalu di sini juga ada tombol next untuk eh, pengguna diarahkan ke halaman menu utama. Oke, baik. Ini interface kedua ya. Dari backgroundnya ini masih sama dengan konsep Jawa. Dan ketika kita di interface ini kita dihadapkan dua pilihan, yaitu makan di tempat atau bungkus. Nah, ketika kita memilih makan di tempat, maka otomatis eh, tombol minuman dan makanan akan tidak aktif. Kita harus ke pemilihan kursi terlebih dahulu. Ya, misal kita dari kursi 9 ini, kita pencet, lalu setelah itu tombol minuman dan makanan sudah bisa ditekan. Lalu untuk yang kedua, misal kita memilih dibungkus. Nah, itu kita langsung bisa mencet dari kedua pilihan tersebut. Jadi semuanya bisa ditekan. Lalu untuk selanjutnya teman saya yang menjelaskan. Baik, selanjutnya di sini ada interface yang ketiga yaitu berupa menu minuman, di mana di interface ini terdapat pemilihan berupa minuman yaitu minuman kopi dan juga minuman non kopi. Untuk pemilihannya sendiri di sini saya menggunakan toolbox combo box dengan pemilihan ada sekitar 10 menu. Di minuman non coffee juga sama. Dan untuk melakukan pemesanannya yaitu kita pertama memilih menu, misalkan eh, kopi tubruk di sini, terus langsung harga satuan akan muncul pada text box. Lalu untuk pemesannya kita mencantumkan jumlah pesanan yang akan kita pesan, misalkan dua. Jika memang kita akan memesan minuman non coffee, kita juga bisa menambahkan di sini. Misal kita memilih es dawet, di sini juga langsung tertera harga satuannya. Lanjut, untuk jumlahnya juga kita harus isi, misal satu. Untuk menampilkan menu yang setelah kita pesan di list view ini, kita harus menekan tombol hitung terlebih dahulu. Setelah menekan tombol hitung, maka menu yang kita pesan otomatis akan terdaftar di list view. Dan jika memang untuk menambahkan menu minuman, kita harus mereset terlebih dahulu dengan menekan tombol reset. Lalu kita dapat menambahkannya lagi, misal kita akan memesan kopi jahe,
terus jumlahnya juga diisi, lalu kita tekan tombol hitung. Setelah interface minuman ini, jika kita memang akan melanjutkan pemesanan makanan, kita bisa menekan tombol next, ataupun jikalau kita langsung ingin membayar, kita bisa melakukan pembayaran dengan menekan tombol pembayaran. Misalkan kita ingin memesan makanan, di sini kita bisa menekan tombol next, yang akan memunculkan interface makanan. Hampir sama, di sini terdapat makanan berat, makanan ringan, dan juga makanan penutup. Untuk pemilihannya juga hampir sama. Kita di sini milih nasi liwet, terus harga satuan juga langsung akan muncul. Terus kita isi jumlahnya, misalkan 3. Untuk makanan ringan juga sama, dan juga makanan penutup juga sama. Dan untuk menampilkan hasil pemesanan yang sudah kita pesan, maka kita harus menekan tombol hitung terlebih dahulu. Otomatis eh, pesanan yang telah kita pesan akan terdaftar di list view. Dan untuk melakukan proses pembayaran, kita perlu menekan tombol pembayaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi setelah memilih makanan dan minuman, mic-nya apa? Textbox pada harga total akan keluar jumlahnya. Nah, lalu jika kita ingin memberikan diskon atau tidak memberikan diskon, itu bisa juga diisi di textbox pada diskon. Misal kita isi 0%, lalu kita hitung, maka akan keluar harga akhirnya di textboxnya, harga akhir. Lalu itu ada metode pembayaran. Jadi di kolom boxnya itu kita pencet, nanti ada keluar tunai dan QRIS-nya, nanti bisa kita pilih tunai atau QRIS. Nah, kalau misal kita pilih tunai, maka kita bisa input jumlah nominal uangnya misal 200.000, lalu kita proses, nanti akan keluar kembaliannya berapa. Lalu pada opsi QRIS juga bisa. Nanti QRIS-nya akan bisa ditampilkan, nanti bisa kita scan aja buat bayar, lalu kita pencet proses. Nah, jadi pembayaran QRIS-nya berhasil. Oke, untuk selanjutnya itu kita bakal jelasin terkait codingan dari aplikasi yang kita buat. Untuk interface pertama sendiri, itu yang tampilan pembuka. Nah, di sini itu eh, pada bagian coding itu event yang digunakan itu adalah button 1_click. Di dalamnya itu terdapat dim form as new menu yang berfungsi untuk membuat instance atau objek baru dari form menu. Kemudian ada juga form.show kurung buka kurung tutup digunakan untuk menampilkan form menu ke layar. Lalu untuk hide itu digunakan untuk menyembunyikan form 1 agar tidak tampil lagi. Jadi dengan alur ini itu ketika tombolnya diklik, jadi pengguna tuh nanti langsung berpindah dari halaman pembuka ke menu utama. Lanjut ke interface kedua. Oke, untuk interface kedua pada form menu terdapat beberapa logika utama. Saat form pertama kali dibuka, event from underscore menu underscore load akan dijalankan. Di dalamnya terdapat set kursi enable false yang berfungsi untuk menonaktifkan semua kursi saat awal. Kemudian PTN makanan dot enable sama dengan false dan PTN minuman dot enable sama dengan false untuk menonaktifkan tombol navigasi. Selanjutnya, pada bagian combo box terdapat event combo box 1 underscore selected index change. Jika teks yang dipilih adalah dibungkus, maka dijalankan set kursi enable false. Kursi tidak dapat dipilih.
Lalu btn makanan dot enable sama dengan true dan btn minuman dot enable sama dengan true. Tombol aktif reset warna kursi untuk mengembalikan warna warna kursi ke default. Sedangkan jika memilih makan di tempat, maka set kursi enable true, kursi bisa bisa dipilih, tombol makanan dan minuman tetap nonaktif. Kemudian pada fungsi set kursi enable dilakukan perulangan. For each control as control in panel kursi dot control yang mengecek semua kontrol dalam panel. Jika tipe kontrol adalah checkbox, maka properti enable diubah sesuai kondisi. Pada event PTN kursi underscore klik digunakan dim kursi as checkbox sama dengan direct cache sender, checkbox. Untuk mengetahui kursi mana yang diklik. Jika warna kursi bukan merah, kursi dot backcolor color dot red, maka reset warna kursi untuk mereset kursi lain. Lalu kursi dot backcolor sama dengan color dot green sebagai tanda dipilih. Tombol makanan dan minuman diaktifkan. Jika kursi merah, maka message box dot show dalam kurung kursi sudah terisi. Fungsi reset warna kursi melakukan looping untuk mengembalikan warna kursi lain ke default. Terakhir, navigasi ke form lain menggunakan dim FFM as new makanan atau minuman, lalu show dan hide. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya itu ada from makanan. Di sini terdapat eh, event makanan load akan mengisi combo box menggunakan CPM berat, item, and range untuk menambahkan daftar makanan. Saat pengguna memilih menu, event akan event seperti CMB berat, selected index change akan memanggil fungsi. Di dalam fungsi get harga digunakan struktur select change, select cache untuk menentukan harga berdasarkan nama menu. Contohnya seperti rawon, maka akan memunculkan harga 25.000. Lalu pada tombol hitung, event BTN button hitung underscore klik akan memanggil prosedur proses ke tabel. Di dalam prosedur ini, kita dapat mengecek apakah menu yang dipilih dan jumlah valid, terus juga harga diambil dari text box. Selanjutnya, yaitu kemudian data dimasukkan ke dalam list view dengan dim item as new list view item. Lalu ditambahkan sub item, jumlah, harga, dan juga total. Lalu di sini juga terdapat tombol reset akan mengosongkan semua input menggunakan clear. Eh, Lalu selanjutnya ada tombol next digunakan untuk perulangan, yaitu melanjutkan interface ke tombol untuk melanjutkan interface pada menu minuman. Sedangkan tombol pembayaran akan menghitung total seluruh pesanan dengan menjumlahkan item sub-item teks lalu mengirimnya ke from pembayaran. Selanjutnya yaitu ada form minuman. Di sini hampir sama seperti form makanan, di mana pada form minuman struktur coding hampir sama dengan eh, yang ada pada form makanan tadi. Untuk harga digunakan dua fungsi, itu get harga coffee dan juga get harga non coffee dengan struktur select cache. Saat pengguna memilih menu, event selected index change akan mengisi text box harga secara otomatis.
Pada tombol hitung, prosedur proses pesanan akan mengecek input apakah valid, terus juga menghitung total, yaitu harga dikali jumlah, menampilkan hasil, dan juga menambahkan data ke list view. Selanjutnya ada tombol next, digunakan untuk kembali ke from makanan dengan menyalin data yang ada di list view. Tombol pembayaran juga digunakan untuk melakukan proses pembayaran setelah melakukan pesanan pada from makanan dan juga minuman. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada from pembayaran. Oke, di sini aku akan menjelaskan form pembayaran. Pada form pembayaran, tombol itu menjalankan proses total sama dengan file buka kurung txt harga total titik teks tutup kurung. Diskon persen sama dengan file buka kurung txt diskon titik teks tutup kurung. Nilai diskon sama dengan total dikali diskon persen per 100. Terus harga akhir sama dengan total dikurang nilai diskon. Hasil ditampilkan ke text box harga akhir. Pada event CMB method underscore selected index change, jika memiliki QRIS maka pertama gambar QR ditampilkan dengan pic QRIS image. Terus yang kedua visible sama dengan true. Jika tidak, maka gambar disembunyikan. Pada tombol proses dilakukan validasi. Jika harga akhir belum dihitung, buka kurung kurang dari sama dengan 0, tutup kurung, muncul peringatan. Jika metode tunai, pertama ambil input uang, kedua, jika uang lebih dari sama dengan harga akhir, maka hitung kembalian. Ketiga, tampilkan kembalian dan pesan sukses. Keempat, jika tidak cukup, maka tampilkan pesan error. Jika metode QRIS, langsung tampilkan pesan berhasil. Terakhir, terdapat tombol kembali ke menu dan tombol keluar dengan konfirmasi message box. Nah, sekian dari kelompok kami. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari proses coding kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.